Selanjutnya pemirsa kami ajak Anda untuk bergabung bersama rekan kami Andromeda Mercury yang akan melaporkan persiapan jelang keberangkatan dari Mekah menuju ke Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Andro silahkan dengan laporan Anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sekitar 30 menit lagi Agi Aboni dan juga pemirsa dan juga tadi ada Mas Dude Herlino. Kami akan bertolak menuju ke Arafah. Saat ini masih berada di Hotel Transit di area Masjidil Haram. Lokasi Hotel Transit kami memang tidak begitu jauh dari Masjidil Haram, mungkin sekitar 1 kilometer kurang. Pemilihan pagi hari ini kami akan menuju ke Arafah. Pertimbangannya karena memang dari tenda semuanya sudah siap semua. Kami bergabung dengan Haji Yusuf. Insya Allah ada sekitar kalau di total 400-an orang yang pagi hari ini secara serentak menuju ke Arafah yang jaraknya dari titik kami sekitar 8 kilometer. Saat ini masih berada di salah satu restoran karena dari pemimpin haji juga mengimbau kami agar stamina harus tetap fit, dijaga kesehatannya, mengingat kondisi di Arafah prediksi hari ini akan berada pada suhu sekitar 45 sampai 48 derajat Celcius. Ini kondisinya. Pemirsa, kalau untuk jemaah kami masih berada di sini semua mayoritas karena insya Allah semuanya memanfaatkan waktu yang ada nantinya di Arafah untuk bermunajat, untuk menyebutkan doa-doanya secara terperinci. Tapi selain doa juga mereka kami lihat hari ini sudah ada di restoran, sudah sarapan semua. Saya coba jelaskan kepada Anda bahwa kalau untuk di sini, Masya Allah luar biasa. Karena mungkin mayoritas jemaah itu dari Indonesia, sehingga dari pihak restoran itu bisa dikatakan mereka menyiapkan menu-menu yang sesuai dengan selera atau lidah orang Indonesia. Coba saya balik ya kameranya ini. Jadi kalau Agia Ebony dan juga pemirsa nggak usah repot-repot nyari apa, di sini lengkap. Di sini ada terong balado, mana terong balado? Nah, bukan bahasa Arab, bahasa Indonesia ini terong balado. Ada terong balado, ada juga daging, nasi putih ini. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi putih kayaknya nggak afdol gitu ya. Nggak ada yang ganjelin nasi putih. Ada nasi goreng. Nasi goreng ini kesukaannya tim di TV One ya. Ini nasi goreng, nasi putih ini teman-teman menu yang memang disesuaikan. Meskipun kami bisa dikatakan kalau untuk di restoran di Hotel Anjum, Hotel Transit di Masjidil Haram ini bergabung posisi duduknya dengan warga negara ketika zuhur nanti hingga menjelang maghrib hingga terbenamnya matahari, semua ingin agar membacakan doanya secara detail. Karena di sini ada istilah kalau para jemaah di sini menyebutkan masih banyak sekali yang istilahnya apa justip doa dari keluarga dan kita pastinya ingin mendoakan sana keluarga kita, teman-teman kita, bahkan kantor kita, perusahaan kita, negeri kita tercinta Indonesia, semuanya untuk kebaikan di negeri ini. Saya sudah bersama dengan ini namanya Bapak Erik. Assalamualaikum, Pak Erik. Masya Allah. Pak Erik ini, pemirsa, kenapa saya wawancara Pak Erik? Karena Pak Erik ini yang sepertinya dari malam nggak tidur sama sekali. Bayangin, nggak tidur dari malam. Dia berlalu yang nanti akan dibacakan di Arafah, di Padang Arafah. Kita perlihatkan doa-doanya Pak Erik. Mohon izin Pak Erik, saya boleh minjem doanya. Ini ada sekitar berapa lembar Pak Erik? 14 halaman. 14 halaman. 14 halaman. Doanya detail sekali, teman-teman. 14 halaman. Saya baca 14 halaman. 3 halaman dalam bahasa. Masya Allah. Nah, ini kita buat yang Allah jamin doanya itu akan dosa besar jika seandainya kita ragu apakah doa kita dikabulkan atau tidak, itu termasuk bagian daripada dosa besar. Makanya saya ingin membuktikan secara tertulis, ditulis, menjadi saksi di padangnya Arafah. Mohon doa kepada semua agar sehat kami semua yang berada di sini. Pak Erik bisa di-spill nggak doa Pak Erik? Karena kemarin kita berbincang, kata Pak Erik, Mas Andro doanya harus detail Mas. Misalnya minta kaya ya minta kaya gitu. Nominalnya bahkan disebutin. Contohnya gitu Mas. Misalnya pengen jadi pengusaha, pengusaha apa harus disebutin kata Pak Erik kemarin kan. Kalau Pak Erik, iya, detail itu harus spesifik. Kalau umpamanya kita ingin berhaji, berhajinya sama maktur namanya. Ingin istri solihah, sebutin nama istri, jangan nggak disebutin. Kalau Pak Erik apa nih? Pak Erik yang detail. Boleh nggak nih Pak Erik disebutin? Kalau yang detail banyak Bang Andre, karena apa namanya, di antara doa saya adalah
Semoga Allah mampukan saya untuk bisa berhaji berkali-kali bersama dengan orang-orang yang cintai. Masya Kami Allah. hadir dengan segala macam dosa. Mudah-mudahan Allah ampuni semua dosa-dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, dosa-dosa orang-orang yang kami cintai, dan Allah mampukan untuk kami untuk bisa berhaji berkali-kali. Masya Allah, luar biasa. Pak Erik, ini sedikit saya bacakan ya Pak Erik. Kalimat pertama ini, pemirsa kalau baca doa Pak Erik ini merinding sekali. Dia menggunakan bahasa yang betul-betul mengetuk jalur langit ini namanya. Entah kenapa kami mendapatkan kemuliaan. Kau panggil memenuhi panggilan ibadah haji. Kau panggil datang ke Arafah. Kemuliaan apa yang pernah kami lakukan sehingga harus mendapatkan kemuliaan. Sebagaimana hamba-hamba yang datang di Arafah. Banyak orang jauh lebih mulia. Pemirsa, Masya Allah bergetar ini. Lebih taat, lebih rajin sholat daripada kami. Lebih rajin berzakat. Lebih bisa menghindari yang kau haramkan, ya Allah. Lebih bisa menghindari yang kau larang. Masya Allah. Merinding Pak Erik, doa Pak Erik. Masya Allah. Ya, saya tulis doa ini, nggak tahu air mata keluar sendiri, Mas Andres. Jadi termasuk tadi malam pun saya baca lagi, merinding, keluar lagi air mata. Ingat dosa gitu ya Allah. Pantes, tapi Allah sudah undang kami, entah kemuliaan apa yang pernah kami lakukan. Baik. Sekali lagi, terima kasih banyak Pak Erik. Semoga tayangan pagi hari ini kami berharap nantinya di Arafah bisa betul-betul bermunajat, bisa betul-betul khusyuk beribadah, karena kita tidak tahu ya Pak Erik kapan lagi kita dipanggil haji. Kita tidak pernah tahu umur kita sampai kapan. Bisa jadi mungkin ini terakhir kalinya kita ke Arafah dan tidak kembali lagi. Tapi kita berharap, kita berdoa, kita bisa mengajak sebanyak-banyaknya umat muslim, khususnya di Indonesia, bisa datang ke Tanah Suci, bisa datang ke Baitullah, karena bukan urusan ia kaya, ia mungkin punya pangkat atau jabatan, bukan sama sekali. Siapapun bisa ke Baitullah, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Anja Ebony, seperti itulah kondisi di Masjidil Haram. Insyaallah sekitar 30 menit lagi perjalanan ke Arafah, memakan waktu 1 jam. Tapi melihat kondisi lalu lintas hari ini, karena semuanya untuk yang haji khusus sepertinya dari Mekah, mereka akan bersama-sama ke Masjidil Haram, karena kami berada di Maktab 111. Kalau untuk tenda tidak perlu ditanya lagi, karena ada sekitar 1.169 tenda untuk jemaah Indonesia, semuanya sudah siap digunakan. Kami berharap semuanya nyaman, kondisinya layak, fasilitasnya memadai, sehingga semua jemaah kita dalam 1-3 hari ke depan, habis dari Arafah, kemudian ke Musdalifah, insya Allah malam hari ini kita lanjut, dan juga ke Mina diberikan kelancaran. Agi Ebony, saya kembalikan ke Anda di Jakarta. Andro, terima kasih atas laporan Anda langsung. Semoga Allah lancarkan perjalanan Anda dan para jemaah menuju ke Arafah. Dan Mas Dude, kita tadi sudah simak ya laporan dari rekan saya, Andromeda Mercury. Itu tadi ada yang menarik bahwa ada jemaah yang membawa catatan ya, sampai 14 lembar dicatat benar-benar per kata. Nah kalau Mas Dude mungkin dulu ceritanya gimana Mas? Mungkin ada juga ya keluarga atau teman yang menitip doa begitu. Iya, saya nggak sempat mencatat, tapi ya saya ingat-ingat aja beberapa doa-doa yang dititipkan ke saya. Iya. Tapi memang di Arafah itulah tempat kita menumpahkan segala keinginan kita, permohonan kita, dan minta kepada Allah supaya dipanggil lagi bisa ke Tanah Suci. Tadi kata Mas Andromeda kan, belum tentu kita bisa kembali. Mungkin ini haji terakhir kita di Arafah. Jadi serahkan semua yang ada di dalam diri dan hidup mati kita hanya kepada Allah. Dan Arafah itu tempat yang mulia sekali, dan itu tempat bermunajat yang punya keistimewaannya cukup tinggi ya. Jadi manfaatkan sebaik mungkin. Saya doakan mudah-mudahan Mas Andromeda dan semua rombongan insya Allah mabrur hajinya. Amin. Dan Allah berikan kesehatan sampai kembali ke tanah air insya Allah. Iya, nah tadi Mas kita melanjut juga ya pertanyaan tadi. Saya sempat terpotong mengenai tantangan ya. Karena kan kalau tadi cerita dari Mas Dude ini juga berangkatnya 3 hari sebelum. Mungkin persiapan fisik juga belum maksimal. Seperti apa tantangannya waktu itu Mas? Waktu itu memang secara manasik saya nggak dapat secara khusus ya, jadi spesifiknya nggak dapat, tapi saya telepon Ustadz beberapa memberikan informasi kepada saya. Kemudian sampai di sana kita ada satu rombongan lagi yang menyambut saya di hotel, dan di situ kita ngobrol lagi tentang prosesi haji itu seperti apa sebenarnya. Dan dari Kementerian Media Saudi juga memberikan lagi kepada kita apa yang nanti kita akan lakukan, langkahnya, jam berapa pindahnya, hari apa dan sebagainya. Satu mungkin yang menjadi tantangan buat saya saat itu adalah cuaca ya, karena cukup panas saat saya sampai di Jeddah. Tapi Masya Allah yang luar biasanya saat Arafahnya itulah, wukufnya itu
mendung, cenderung hujan, besokannya panas lagi. Nah, memang kecenderungan panas di sana mungkin sudah diingatkan kepada semua para jamaah supaya minum air putih supaya tidak dehidrasi. Kemudian ia berusaha untuk bisa, mungkin kalau di luar terlalu panas mungkin pakai payung dan lain sebagainya. Jadi karena haji ini aktivitas ibadah fisik itu sangat dipentingkan sekali. Jadi jagalah kesehatan fisik dengan baik, nutrisinya baik, airnya cukup. Selebihnya pasrahkan kepada Allah, mudah-mudahan lancar semua. Iya, Allah yang sudah mengatur ya, skenario Allah luar biasa, mempermudah pergerakan seluruh umatnya. Ya. Mungkin ada yang mau Mas Dude sampaikan kepada para saudara kita di sana yang tengah menunaikan ibadah haji, hari ini akan menjalani proses wukuf. Baik, dari saya buat semua jemaah haji Indonesia dan yang semua ada di Tanah Suci hari ini, selamat menikmati keindahan yang Allah sudah siapkan. Dan maksimalkan semua yang ada dari doa kita, ibadah kita insya Allah. Dan mudah-mudahan semua meraih haji yang mabrur, karena haji mabrur itu ganjarannya surga. Dan mudah-mudahan yang belum berangkat Allah bisa panggil untuk bisa menikmati betapa indahnya bisa beribadah di sana insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Sama-sama, Mas Mbak Dude Boni, terima kasih banyak Harlino ya. atas waktunya dan juga Iya. perbincangan kita sudah berbagi cerita ketika Amin. menunaikan ibadah haji Sama-sama. tahun 2019. Terima kasih Mas Dude. Sama-sama.